Nah akhirnya karena kita tidak ngaji, referensi untuk muhasabah itu kurang. Menjadi orang yang pilih mana? Pilih dunianya tadi, ya kan? Atau pilih akhiratnya. Okay? Tapi ojo jangan sampai gelo ya. Tapi kalau saya ya pengennya dua-duanya Mas, kalau dan tidak mungkin istilahnya iya. Jalannya. Iya, tapi begini Pak. Ini kan hakikat ujian. Hakikat ujian itu pasti akan dibenturkan dengan kepentingan dunia kita. Maka contoh yang paling gampang itu ya, kalau saya nyontohke ya dhewe duwe jadwal ngaji ya yang sudah kita sepakati. Berarti kan kita ada akad tuh, jabatan. Ada akad harus datang, harus hadir. Jabatan. Janjinya itu sebenarnya bukan pada majelis ini. Janjinya kepada Allah karena pengen tolak ini. Nah, sayangnya memang majelis-majelis ilmu yang membahas seperti ini kan seperti tidak ada apa ya namanya? Peminatnya. Bukan peminat. Tidak ada apa namanya? Hukuman itu apa? Tidak ada hukuman, konsekuensi yang harus diterima. Contoh seperti ini, Pak. Kalau kita sekolah tidak sering masuk itu, kan pasti di absen, gitu. Izin atau alpa, ya kan? Ada konsekuensinya yang harus diambil. Nah, contoh kalau kita kerja, kalau kita sering tidak masuk itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Ya bisa jadi sampai dipecat atau gajinya dikurangin atau kena SP. Ya betul. Nah, hari ini kita bermajelis seperti ini, sehakikatnya itu sedang berakad sama Allah. Ya kan? Nah, kita tidak tahu kalau kita tidak menyepakati akad kita, akhirnya atau sama kita tidak memperjuangkan akad itu yang sudah kita sepakati, sebenarnya juga ada nanti konsekuensinya, Pak. Sebenarnya ada. Ya, cuman kita tidak tahu. Maka kalau kita menemui satu kesulitan, musibah itu bisa jadi, ya. Saya belum bisa tidak memastikan, bisa jadi akibat perbuatan kita karena melalaikan, ya. Ini kan wajib sebenarnya. Iya. Ya toh, tolakul ilmi faridotun ala kulli muslimin, ya kan? Wajib jatuhnya. Nah, bisa jadi karena hal-hal seperti itu. Tidak tahunya kita di situ. Maka orang kadang bertanya, aku dosa apa? Iki saka endi? Nah, akhirnya karena kita tidak ngaji, referensi untuk muhasabah itu kurang. Ya kan? Nah, kalau orang kesulitan muhasabah itu bisa jadi indikasinya hatinya keras. Tapi kalau orang yang hatinya lembut, ya, karena sering mendapatkan nasihat dan mau menerima, dia akan cepat mudah merasakan, akan lebih cepat terenyuh, ya kan? Nah, inilah yang disebut mungkin apa ya? Ya karena dilunakkan aja hatinya. Jadi gampang kroso, oh mungkin dari sini, mungkin dari sini. Nah, perasaan merasa bersalah, perasaan berdosa itulah yang sebenarnya harus kita jaga terus. Karena dengan menjaga perasaan seperti itu, akhirnya apa? Kita mudah Pak dinasihati, dan kita mudah muhasabah, dan kita akan melakukan selalu perbaikan. Bayangkan kalau orang beranggapan, oh tak pikir ini aku wis bener, ya toh, aku tidak berbuat maksiat, aku ya wis apik, ya kan? Akhirnya yang terjadi pada diri kita apa? Rumongso apik, rumongso bener, sehingga tidak ada lagi yang bisa dimuhasabah. Orang ana sing dikoreksi meneh, orang ana sing diperbaiki meneh. Nah, dari situlah hembusan pemikiran dalam hati kita itu, ya, yang kita yakini dalam hati, akhirnya mengikat kita, ya toh, ya sehingga apa? Menjadikan kita itu tidak bisa muhasabah dengan baik, itu tidak bisa. Semakin yakin seseorang terhadap perbedaan antara dunia dan akhirat, semakin kuat pulalah keinginannya untuk menukarnya. Nah ini ya, semakin yakin seseorang terhadap perbedaan. Tadi kan sudah diupamakan, bedone iki Pak, Bu, donya kuwi es batu sing dikek ning ratan. Cepet leleh, cepet entek. Akhirat kuwi batu permata. Cuman kan tidak diwujudkan. Coba kalau diwujudkan, kira-kira jenengan
dua-duanya itu ditaruh ning ratan, pilih mana coba? Ya pilih permatane lah, ngopo es digedake dicukup. Ya kan? Nah, kalau orang semakin yakin terhadap perbedaan yang disebutkan tadi, maka semakin kuat pula lah keinginannya untuk menukar. Nah itu tadi, menukar caranya bagaimana? Nak ono godo, nah itu jenengan nanti perhatikan, nak digodo, kok aku jane iki contoh ya yang bisa saya contohkan, memang kalau ini jadwalnya sebenarnya ngaji yang sudah disepakati, kok ono urusan lainnya yang berkaitan dunia, lah kita ambil mana? Gitu. Nah bisa jadi ya, kadang kita lama ndak ada di majelis ilmu itu, kadang bisa jadi gini, alah ngaji yang ngono-ngono wae, nasibku ya ora berubah, utangku ya ora lunas-lunas, aku ya ora sugih-sugih, ngaji ora ngaji ya padha wae. Ya kan? Nah inilah sebenarnya bisikan di dalam hati ya, yang sudah kita iyakan. Iso ngopo dadak panas-panasan, adoh-adohan, ya kan, enak-enak layan-layan, ndak berjuang. Seakan-akan seperti itu kan. Maka kenapa kita sulit istiqomah di situ, ya kan? Akhirnya ya wis. Nah ini sebenarnya hal umum Pak. Jamaah 30 dari 20 dari 10 itu dimanapun. Itu sebenarnya dimanapun lah. Maka maka sebenarnya ini pun ya karena iman itu memang tidak terwujud. Iman itu tidak terwujud. Kalau iman itu diwujudkan, contoh ya, bahwa yakin enggak kalau sholat rokaat 2 rokaat sebelum subuh itu dunia dan seisinya, itu kalau diwujudkan saya kira orang ono wong sing sholat ing omah, ya kan, pasti pengen ke masjid semuanya gitu loh. Nah, maka tidak ditampakkannya oleh Allah itu sebagai bentuk ujian bagi kita. Kamu yakin gak dengan perkataanku? Kan gitu. Maka kalau orang semakin yakin, nukernya gampang. Oh, iki berarti bentuk ujian, ya toh? Iki gangguan, ya tak tolak. Tak tolak. Waduh. Lah piye Pak jane awake iki nggih butuh. Ya toh? Alok ra ono rezeki teko kok ditolak. Ya kan, seakan-akan memang menolak rezeki, seakan-akan. Tapi secara hakikat enggak. Karena rezeki itu secara hakikat dia akan mengejar kita sebagaimana kematian mendekati kita.